Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwafillah, rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita berada di penghujung bulan Rajab, tanggal 28 ya, kalau tidak salah sekarang. Masih dalam suasana bulan-bulan haram, Ashhurul Hurum, yang kita didorong untuk banyak-banyak beramal saleh dan sekaligus juga meninggalkan perbuatan maksiat, wabil khusus perbuatan-perbuatan zalim. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita di antara rangkaian kajian kita ya, sampailah kita pada pembahasan at-taharatu minal hadas ya, dari kitab Al-Fiqhul Manhaji 'alal Madhhabil Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang disusun oleh 3 ulama terkemuka ya, di Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha, lalu Profesor Dr. Mustafa Al-Khan, dan yang terakhir adalah Profesor Syekh Ali Asyura. Ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ya, kita masuk di pembahasan tentang wudu. Jadi yang lalu kita sudah membahas seputar bersuci dari najis ya. Bersuci dari najis. Sekarang kita akan bahas bersuci dari hadas. Ya, bersuci dari hadas. Apa perbedaan najis dengan hadas? Sebetulnya kesamaannya adalah keduanya merupakan kotoran. Jadi baik hadas maupun najis itu sama-sama kotoran. Bedanya adalah kalau najis itu kotorannya ada wujud fisiknya. Ada wujud fisiknya. Sementara kalau hadas itu, kalau dalam bahasa ulama itu amrun i'tibari. Jadi tidak ada wujud fisiknya. Jadi kotoran ma'nawiyah. Ya. Makna al-hadas ya, beliau ya, para penulis rahimahullahu taala mengungkapkan dulu secara bahasa al-hadas lughatan. Al-hadas secara bahasa ya, ini asyai'ul hadis. Sesuatu yang terjadi, yang baru, itu secara bahasa hadas ya. Nah, tapi istilah syar'inya adalah wa syar'an huwa amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha'i yamna'u min sihhatis salati wa ma fi hukmiha. Itu adalah amrun i'tibari ya, perkara yang ada, ya, perkara yang ada wujud dia tapi zatnya tidak bisa dirasakan, tidak bisa dilihat. Jadi maknawiyah. Nah, itu perbedaan dia dengan najis. Kalau yang najis itu yang lalu kita bahas, misalnya kotoran manusia, urinnya, fesesnya dan sebagainya, itu ada wujud fisiknya. Nah, sementara hadas itu tidak ada wujud secara fisik. Tetapi dia yamna'u, jadi yaqumu bil a'dha'i, dia terjadi pada anggota tubuh. Yamna'u min sihhatis shalah, dia mencegah sahnya salat ya, mencegah sahnya salat, wa ma fi hukmiha, dan yang sama hukumnya dengan salat. Yang dihukumi sama dengan salat, misalnya tawaf ya. Ini menjadi tidak sah ketika dilakukan tanpa membersihkan diri dari kotoran hadas. Hai, dengan catatan haitsu la murakhis, tidak ada yang memberikan keringanan. Jadi tidak ada kondisi yang memberikan keringanan. Karena nanti dalam pembahasan hadas ini ada kondisi-kondisi yang menjadi rukhsah. Meskipun orangnya berhadas tapi tetap dapat melaksanakan sholat ya. Misalnya yang lalu sempat kita singgung ya, orang yang hadasnya itu berkesinambungan ya, dia buang air kecil tidak berhenti, menetes sedikit demi sedikit ya, tapi berlangsung terus. Nah, ini uzur, memberikan rukhsah baginya. Tetapi selain kondisi uzur, maka hadas ini menghalangi sahnya sholat.
sahnya tawaf ya dan sebagainya. Wa yutlaqul hadatsu aidan ala nawaqidil wudu. Disebut juga al hadas itu ya untuk apa? Jadi istilah hadas itu juga digunakan untuk nawaqid al wudu, pembatal-pembatal wudu allati sanatahaddatsu anha fi ma ba'd, yang akan kita bicarakan ya setelah ini, pembatal-pembatal wudu. Kemudian wa ala mujibatil ghusl, dan juga disebut hadas ini sebagai hal-hal yang mewajibkan mandi. Jadi kalau pembatal-pembatal wudu itu istilahnya al hadas al asghar, hadas kecil. Sementara yang mewajibkan mandi itu yang disebut al hadas al akbar, ya, hadas besar. Nah, insyaallah pembahasan kita bahas dulu yang kecil dulu ya. Aqsamul hadas, pembagian hadas. Wal hadatsu yang qasimu ila qismain. Hadas itu terbagi menjadi dua, hadasun asgharu wa hadasun akbar. Yang kecil dan yang besar. Hadas kecil dan hadas yang besar. Al hadasul asghar, hadas yang kecil itu huwa amrun i'tibariyun yaqumu bi a'dha'il insanil arba'ah. Hadas kecil itu adalah amrun i'tibari tadi, kotoran yang maknawiyah yang terjadi pada anggota tubuh manusia yang 4. Apa itu? Wahiyal wajhu wal yadani war ra'su war rijlan. Jadi wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki. Maksudnya yang dibasuh pada saat kita wudu. Fa yamna'u min sihhatis sholati wa nahwiha. Kotoran yang sifatnya maknawiyah, hadas ini mencegah sahnya salat ya dan yang semisalnya. Wa yartafi'u hadzal hadatsu bil wudu. Terangkat hadas jenis ini, jenis yang pertama yakni hadas kecil, dengan aktivitas wudu. Fayusbihul insanu musta'idan lis sholati wa nahwiha. Sehingga dengan itu, dengan wudu, manusia pun ya bersiap untuk melaksanakan sholat dan semisalnya. Ya, ini berkaitan dengan hadas kecil ya. Wal hadasul akbar, sementara hadas besar itu wa huwa amrun i'tibariyun yaqumu bil jismi kullih, yaitu amrun i'tibari, kotoran yang sifatnya maknawiyah tadi yang terjadi pada seluruh tubuh. Makanya membersihkannya itu dengan mandinya itu mengenai seluruh tubuh ya. Fa yamna'u min sihhatis sholati wa ma fi hukmiha. Dia menghalangi sahnya salat dan yang semisalnya. Wa yartafi'u hadzal hadatsu bil ghusli fa yusbihul insanu ahlan lima kana mamnu'an. Bisa terangkat hadas ini dengan apa? Dengan mandi. Ya, dengan mandi yang kita sebut dengan nanti mandi janabah, sehingga manusia itu layak mengerjakan perkara yang sebelumnya dilarang. Jadi ketika dia berhadas besar, dia kan tidak boleh sholat misalnya, ya, tidak boleh membaca Al-Quran misalnya, ya. Tapi setelah dia mandi janabah, dia boleh mengerjakan itu. Nah, kali ini kita akan ulas dulu tentang wudu, ya. Spesifiknya tentang fardu-fardunya, ya. Maknahu al-wudu, ya, al-wudu itu maknanya adalah al-wudu lughatan ma'khuzun minal widha'ah. Terambil dari kata al-widha'ah wa hiyal husnu wal bahjah. Yang artinya secara bahasa wudu itu baik dan bahjah. Bahjah itu apa? Sukacita. Kalau wajah itu berseri-seri, bahagia. Nah, itu wudu secara bahasa. Jadi artinya bagus, ya. Kalau itu wajah, berarti wajahnya itu berseri-seri. Wa syar'an secara istilah ismun lil fi'li allazi huwa isti'malul ma'i fi a'dha'i muayyanatin ma'an niyyah. Secara syar'i wudu itu adalah satu nama untuk aktivitas yang menggunakan air pada anggota tubuh tertentu yang disertai dengan niat. Itu secara syar'i, ya. Jadi menggunakan air pada anggota tubuh tertentu. Ada yang dicuci, ada yang diusap, ya. Kemudian ada kata yang agak mirip, wal wudu. Jadi wawunya itu di dhammah. Kalau tadi wawunya di dhammah wudu yang kita bahas. Nah, ini ada al wudu, wawunya itu di fathah. Satunya wudu, satunya wudu. Kalau wudu itu aktivitasnya. Kalau wudu ismun lil ma'il ladzi yutawaddau bihi.
nama untuk air yang digunakan untuk wudu. Jadi airnya itu namanya wudu. Airnya namanya wudu. Aktivitasnya namanya wudu. Wa summiya bidzalika lima yudfa 'ala al-a'dha'i min wida'atin bi ghusliha wa tanzifiha. Ya, dinamakan demikian ya karena anggota tubuh yang dikenakan air wudu itu menjadi baik, menjadi bagus dengan mencuci dan membersihkannya. Baik, ikhwafillah rahimakumullah. Sekarang kita lihat fardu-fardunya ya, furudul wudu. Ya, fardu-fardu wudu. Ini sunnah-sunnahnya nanti ya. Ya, fardunya dulu. Wa furudul wudu'i sittah. Fardu-fardu wudu itu ada 6. Ya, 6. Sesuai nanti ayat di dalam surah Al-Maidah ya. Di surah Al-Maidah itu disebut 4. Dalam mazhab Syafi'i tambah 2. Yang pertama itu adalah niat, yang terakhir tertib. Ya. Wahia an-niyah yang nomor 1. Kemudian yang kedua wa ghuslul wajh, mencuci wajah. Wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, mencuci kedua tangan sampai siku. Yang berikutnya wa mashu ba'dhir ra'si, mengusap sebagian kepala. Kemudian wa ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Lalu yang terakhir wat tertib, ya, tertib. Dasarnya ada di dalam surah Al-Maidah ya. Wal aslu fi masyru'iyyatil wudu wa arkanihi qauluhu ta'ala. Asalnya atau sumber disyariatkannya wudu dan rukun-rukunnya ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak berdiri melaksanakan salat, maka cucilah ya, cucilah wajah kalian, kemudian tangan kalian sampai siku, usaplah sebagian kepala kalian, dan cucilah kaki kalian sampai mata kaki. 4 yang disebut di ayat ini. Sebagian menyatakan termasuk niat itu sebetulnya disebut. Ya, ini pada ungkapan idza qumtum ilas shalah, jika kalian hendak melaksanakan salat. Ya, tapi ada juga yang menyebutkan niat itu dalilnya sesendiri. Ya, berdasarkan hadis tentang niat itu ya. Kemudian nanti terakhir tertib. Ya. Nah an-niyah kita lihat dahulu ya, yang pertama an-niyah. Li'annal wudu'a ibadah. Mengapa perlu niat? Karena wudu itu ibadah. Wa bin niyati tatamayyazul ibadatu minal adah. Niat itu, dengan niat terbedakanlah antara ibadah dengan adat, kebiasaan. Yang paling gampang itu misalnya mandi, ya, contoh sederhana selain wudu ya. Misalnya ibadah mandi janabah. Bisa jadi mandinya sama dengan mandi biasa. Dia mandi sehari-hari juga begitu. Tapi karena dia meniatkannya mengangkat hadas, maka hadas besarnya hilang. Kalau dia mandinya seperti biasa, meskipun sama persis tata caranya dengan tata cara mandi janabah, tapi dia tidak niatkan, maka tidak terangkat hadasnya. Karena niat itu fungsinya membedakan aktivitas ibadah dengan aktivitas selain ibadah. Jadi kalau wudu tanpa niat itu ibaratnya ya hanya cuci muka, tangan sampai siku, aktivitas biasa. Bukan wudu, maka harus ada niatnya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya tidak lain amal-amal itu berdasarkan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang tidak lain bagi setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini hadis tentang niat. Maksudnya la tasihhul ibadatu wa la yu'taddu biha syar'an illa idza nuwiyat. Tidak sah ibadah dan tidak dianggap ya secara syar'i kecuali jika telah diniatkan. Ya. Kalau seperti tadi kasus orang mandi, dia menyelam, setelah mandi dia ingat, ternyata tadi saya berhadas besar. Berarti tadi itu saya mandi wajib. Tapi kan belum niat. Berarti tidak dianggap. Nah, dia harus mandi lagi. Nah, wudu pun demikian. Nah, kemudian ta'rifun niyah. Nah, ini penting ya pembahasan niat ini karena kadang-kadang ada kesalahpahaman ya tentang niat ini. Wa niyatu ma'naha lughatan al-qasdu. Niat itu maknanya secara bahasa itu al-qasdu, maksud. Ya, maksud. Wa syar'an secara syar'i qasdu syai'i maqrunan bi fi'lihi.
memaksudkan sesuatu bersamaan dengan mengerjakannya. Itu niat dalam mazhab Syafi'i. Jadi meniatkan bermaksud melakukan sesuatu tetapi bersamaan dengan apa? Mengerjakannya. Itu niat. Jadi misalnya begini ya, contoh. Kalau ada orang mendengar azan, kemudian dia siap-siap mau ke masjid. Azan maghrib, oh ini saya mau ke masjid salat maghrib. Dalam mazhab Syafi'i, maksud yang bersangkutan itu belum dihitung sebagai niat salat. Kenapa? Karena dia belum melaksanakan salatnya. Jadi niat itu bareng dengan kegiatannya. Itu namanya berniat mau salat, itu namanya. Semua ibadah dalam mazhab Syafi'i itu harus dikerjakan niatnya itu bareng dengan pelaksanaan aktivitas, bukan sebelumnya. Kecuali satu, yaitu puasa. Puasa saja itu harus diniatkan sebelum melakukan. Mengapa? Karena sulit menentukan kapan mulai persisnya waktu puasa itu. Sulit kan? Kalau sholat kan gampang. Kapan mulai sholat? Ya ketika kita takbir. Kita sendiri yang ngatur toh. Kita mau takbir misalnya jam 6:15 atau jam 6:16 kita yang ngatur. Tapi masuknya waktu subuh sebagai penanda mulainya puasa itu kan tidak bisa kita atur. Jadi niatnya saum yang wajib itu adalah sebelum mengerjakan. Nah, kalaupun yang sunnah nanti boleh sementara mengerjakan baru meniatkan. Yang penting belum mengerjakan hal-hal yang membatalkan. Nah, sementara niat aktivitas ibadah yang lain termasuk wudu itu bersamaan dengan dimulainya aktivitas wudu yang pertama kali. Ya. Wa mahallun niyat, tempat niat, wa mahallun niyatil qalb. Tempatnya niat itu hati. Ya, harus dipahami ya, tempatnya niat itu di dalam hati, bukan di lisan. Hanya saja wa yusannu talaffuzu biha bil lisan, disunnahkan melafazkannya dengan lisan. Jadi dilafazkan ya boleh juga, silakan ya. Malah dalam mazhab Syafi'i disunnahkan. Tetapi tempat aslunya itu ada di dalam qalbu. Tanpa dilafazkan pun dia sah. Kaifiyatun niyah, tata cara niat, wa kaifiyatuha ay yaqula biqalbihi nawaitu fardal wudu aw raf'al hadasi aw istibahatis shalah. Ya, tata caranya yaitu dia berkata, berucap dalam hatinya, aku niatkan fardu wudu, aw raf'al hadas atau mengangkat hadas, aw istibahatas shalah atau untuk dapat mengerjakan salat. Jadi sebetulnya tidak ada redaksi khusus untuk niat ini ya. Yang penting tercakup di dalamnya apa? Keinginan untuk mengerjakan wudu atau menghilangkan hadas ya, atau dapat melaksanakan sholat ya dan sebagainya. Waktu niyah, waktunya kapan? Wa waqtuha 'inda ghusli awwali juz'in minal wajh li'annahu awwalul wudu. Waktunya adalah memulai ya ketika dia mencuci pertama kali bagian dari wajah, karena itu adalah awal wudu. Ini karena yang kita bahas ini kan fardu wudu. Jadi fardu wudu itu dimulai dengan wajah ya. Nanti kalau kita bahas sunnah-sunnah wudu, nah berarti mulai wudunya itu dari mana? Ya, dari tangan. Ya, tapi ini kan kita bahas fardu dulu. Makanya disebutkan meniatkan fardu wudu itu ketika mulai basuh wajah pertama kali, karena itu adalah awal. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, ghuslu jami'il wajhi atau ghuslu jami'il wajh, mencuci seluruh wajah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di qaulih taala, "Faghsilu wujuhakum", cucilah wajah-wajah kalian. Nah, apa yang dimaksud dengan wajah? Itu batasnya adalah wa hududul wajhi mimman batisyari ila asfaliz zaqani tula. Batas-batas wajah itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut yang biasa. Jadi tempat tumbuhnya rambut yang biasa ini ya. Kalau kita yang ada rambutnya kan gampang dah. Nah, kalau orang yang gundul pelontos, maksudnya tidak ada rambut tumbuh, botak ya.
Beda dengan dicukur habis ya. Kalau dicukur habis itu kan sebetulnya rambutnya tumbuh. Ada juga orang yang memang tidak tumbuh sama sekali. Nah, kalau orang yang tidak tumbuh sama sekali, dia lihat orang yang sekitar dia. Di mana biasanya? Nah, dia perkirakan. Disinilah mulainya tumbuh rambut. Nah, maka itulah batas atasnya wajah. Batas atas wajah. Jadi tempat tumbuhnya rambut. Sampai mana? Ila asfaliz zaqani tulan, sampai ke bagian dagu bawah. Dagu. Ini batas vertikal dari tempat tumbuhnya rambut ya sampai ke dagu. Wa minal uzuni ilal uzuni irdan. Nah, dari telinga ke telinga ini batas horizontalnya. Jadi dari telinga ke telinga. Nah, itu yang dimaksud dengan wajah. Ya, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Ya, itu yang dimaksud dengan wajah. Wa yajibu ghuslu kulli ma 'alal wajhi. Wajib mencuci semua yang ada di wajah. Semua yang ada di wajah. Min hajib, alis. Ya, misalnya alis. Wa syarib, kalau laki-laki dia ada kumis. Ya, misalnya dia ada kumis, maka ini juga wajib dicuci. Walihyah, dan juga janggut. Ya, janggutnya juga termasuk yang harus dicuci. Zahiran wa batinan, baik yang di luar maupun yang di dalam. Gini dan juga di dalamnya. Ini. Nah, itu wajib. Li'annaha min ajza'il wajhi, karena itu termasuk bagian wajah. Illa lihyatal kathifah, kecuali janggutnya tebal. Kecuali janggut yang tebal. Kalau janggut tebal, nah itu permukaannya saja, tidak harus sampai di dalam-dalamnya. Nah, cukup bagian permukaannya. Apa batasan tipis tebalnya? Wahiyallati la yura ma tahtaha, yang tidak terlihat bawahnya, dalamnya tidak terlihat. Jadi kulit ininya tidak kelihatan, saking tebalnya. Kalau masih kelihatan, ini kalau saya lihat di jamaah sini masih kelihatan lah ya, masih kelihatan. Jadi itu termasuk janggut tipis. Kalau tebal itu tidak kelihatan, bagian bawah dagu ini tidak kelihatan. Kalau tebal cukup di luarnya. Fa innahu yakfi ghuslu zahiriha duna batiniha. Cukup mencuci zahirnya, bagian luarnya, bukan bagian dalamnya. Itu kalau tebal. Ya, berhubung di sini tidak ada yang tebal, jadi sampai ke dalam semuanya, ya. Jadi, ya, dari begini juga bagus. Ya. Jadi terkena semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, mencuci kedua tangan sampai ke dua siku. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi di surah Maidah ayat 6, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan-tangan kalian sampai siku. Marafiq itu jam'u mirfaq, jamak dari kata mirfaq, wa huwa mujtama'us sa'idi ma'al 'adud, yaitu pertemuan lengan atas dan lengan bawah. Ya. Ini lengan atas, ini lengan bawah. Pertemuannya itu yang disebut dengan siku. Wa ila bi makna ma'a. Kata ila itu artinya ma'a. Tangan sampai siku itu artinya sikunya termasuk. Jadi mencuci termasuk siku. Ai ma'al marafiq, ya ini bersama dengan sikunya. Dalla zalika ma rawahu Muslim. Ya, itu juga ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu tawadda'a fa ghassala wajhahu fa asbaghal wudu, bahwa dia berwudu lalu mencuci wajahnya. Dia sempurnakan wudu, tsumma ghassala yadahu al-yumna hatta asyra'a fil 'adud. Dia cuci tangannya yang kanan sampai ke siku. Tsumma yadahu al-yusra hatta asyra'a fil 'adud. Demikian juga ya, kemudian tangannya yang kiri sampai siku. Tsumma masaha ra'sahu, kemudian dia mengusap kepalanya. Tsumma ghassala rijlahu al-yumna hatta asyra'a fis saq. Dia cuci kakinya yang kanan hatta asyra'a fis saq, sampai ke betis. Ini di atas mata kaki sedikit. Tsumma ghassala rijlahu al-yusra, kemudian dia cuci kakinya yang kiri hatta asyra'a fis saq, sampai ke betisnya. Maksudnya itu di atas di atas mata kaki sedikit.
Kemudian beliau berkata, jadi setelah Abu Hurairah melakukan wudu seperti itu, beliau berkata, "Hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda." Demikianlah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu. Jadi yang praktek wudu ini Abu Hurairah. Setelah dia wudu, dia sampaikan bahwa itulah yang dia lihat, ya, Rasulullah SAW wudu melakukan itu. Jadi asyra fil adudi wa asyra fis saq, kata itu maksudnya adalah maknahu ada khalal ghusla fihima. Jadi siku dan mata kaki itu keduanya terkena, dicuci sampai di situ. Jadi kata ila itu artinya ma'ah, ya, dicuci sampai siku, tangan sampai siku, artinya sikunya kena. Ya. Ya. Kemudian wa yajibu ta'mimu jami'i sya'ri wal basharati bil ghusl. Wajib mengenakan seluruh bulu dan kulit atau rambut yang ada di bagian tangan itu. Seandainya tangan, akan ada orang itu tangannya bulunya lebat, ya, itu tetap wajib mengenakan semuanya, termasuk di bawah-bawahnya, ya, kulitnya. Falau kana tahta azafirihi waskhun yamna'u usulal ma'i aw khatamun lam yasihhal wudu. Seandainya di bawah kukunya itu ada kotoran yang mencegah masuknya air, hati-hati kuku, ya. Kalau kukunya sekedar tanah, itu biasanya air masih bisa masuk. Nah, tapi kalau ada kotoran-kotoran tertentu itu yang kedap air, dia tidak bisa. Nah, misalnya kuteks misalnya, ya, cat habis mengecat tembok, nah, kadang-kadang ada kena. Hati-hati kalau kedap air, itu mencegah masuknya air, maka harus dibersihkan dahulu. Atau cincin yang cincin yang kerapat, yang sempit. Cincin itu juga jangan terlalu sempit, ya. Mungkin cincin sudah lama dipakai dulu, tidak pernah lepas-lepas, waktu berat badan masih 40 kilo, sekarang sudah 50, mekar. Nah, hati-hati, itu bisa jadi di dalamnya tidak kena air. Jadi itu kalaupun tidak dilepas, setidaknya bisa dilonggar-longgarkan sehingga kita menduga air itu bisa masuk. Atau dilepas lebih baik lagi, nanti dipakai lagi, ya. 5 rawahul Bukhari wa Muslim. Ini berdasarkan riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wal lafzu lahu, redaksinya adalah redaksi Muslim di sini yang dipakai. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Raja'na ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Madinah." Kami pulang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Pulang dari Mekah ke Madinah. Hatta idza kunna bima'in bit-thariq, ta'ajjala qaumun 'indal 'asr. Sampai ketika kami tiba di satu tempat yang ada airnya, ya, di jalan, terburu-burulah satu kaum untuk mengerjakan sholat asar. Ada orang-orang yang buru-buru karena mau sholat asar. Fatawadda'u wa hum ujjal. Mereka wudu tergesa, wudunya tergesa-gesa. Fantahaina ilaihim. Lalu kami berhenti melihat mereka. Wa aqabahum taluhu lam yamasha ma. Sementara tumit-tumit mereka itu kering, tidak terkena air. Tumit-tumitnya tidak basah karena buru-buru. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Wailul lil aqabi minan nar asbigul wudu." Celakalah tumit-tumit, ya, dari api neraka. Maksudnya bisa terkena dari api neraka kalau tidak kena air wudu. Asbigul wudu, sempurnakanlah wudu. Ai atimmuhu wa akmiluhu biisti'abil adwi bil ghusl. Yakni sempurnakanlah, ya, dan lakukanlah dengan dengan penuh, dengan mengenakan seluruh anggota tubuh itu, ya, dalam mencucinya. Nah, kata ujal itu maksudnya mustajilun, mereka tergesa-gesa, berwudunya tergesa-gesa sehingga bagian tumitnya tidak kena, ya, itu tidak boleh, ya. Meskipun ini pembahasan tangan sampai siku, tapi termasuk, jangan sampai juga ada bagian tangan sampai siku yang tidak terkena air wudu. Kemudian dalil yang lain, warawa Muslimun anna rajulan tawadda. Ada seseorang berwudu, fataraka maudi azufrin ala qadami. Dia meninggalkan bagian sebesar kuku di kakinya, bagian sebesar kuku di kakinya, tidak besar, seukuran kuku. Tidak kena air wudu. Fa abasarahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW melihatnya dengan pemendelik.
Nabi itu melihat dengan pandangan yang tajam. Faqala, lalu beliau bersabda, irji' fa ahsin wudu'ak, kembalilah lalu perbaiki wudu'mu. Suruh ulang maksudnya. Faraja'a tsumma shalla. Ya, dia pun orang itu kembali, ya, kemudian dia sholat, ya. Dia kembali maksudnya mengulangi wudunya, baru dia sholat. Faraja'a ay fa'atamma wudu'ahu ahsana. Dia kembali mengulangi wudu, menyempurnakan dan memperbagusnya. Fadallal hadisan, dua hadis itu menunjukkan apa? Ala annahu la yujzi'ul wudu'u idza baqiya adna juz'in minal 'udwil maghsuli duna ghuslin, bahwa tidak cukup wudu itu kalau masih ada tersisa, ya, sedikit bagian anggota tubuh yang harusnya dicuci tapi tanpa terkena air cuci, tidak dicuci, jadi tidak sah. Baik itu di wajah atau di tangan sampai siku. Yang keempat, mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Nah, dalam mazhab Syafi'i yang fardu itu mengusap sebagian, bukan seluruhnya tapi sebagian. Walau sya'rah, meskipun sehelai rambut, sedikit saja yang wajib. Madamat fi hududir ra'si, selama itu masih di batas kepala, artinya dalam, bisa disebut kepala. Nah, misalnya sedikit gini, ting sedikit, nah, sedikit, ya, depan belakang terserah. Yang penting masih disebut bagian dari kepala, meskipun sehelai. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu birusikum, usaplah kepala kalian. Ada huruf ba di situ, ya, yang dalam mazhab Syafi'i dipandang maknanya sebagian. Ini dikuatkan dengan hadis warawal Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a wa masaha bi nasiyatihi wa ala imamati. Bahwa Rasulullah SAW itu wudu, beliau mengusap ubun-ubunnya bagian sini, ya, dan imamahnya. Jadi beliau Nabi SAW saat itu pakai surban. Surbannya tidak dilepas. Surbannya Nabi SAW itu tidak dilepas. Surban itu maksudnya yang di kepala, ya, bukan surban yang di, karena ada juga orang pakai surban itu kan di samping. Nah, yang dimaksud hadis ini, surbannya Nabi itu dipakai di kepala, kemudian apa? Ketika mengusap ubun-ubunnya saja dan mengusap imamahnya, tapi tidak dilepas. Kan tidak mungkin mengusap seluruh kepala kalau imamahnya masih ada, kan? Nah, jadi hadis ini menjadi dasar dalam mazhab Syafi'i bahwa yang fardu itu adalah mengusap sebagian, bukan seluruhnya. Karena buktinya Nabi tidak lepas imamahnya. Bagaimana mengusap seluruh kepala sementara ada surban di atas? Ya, bayangkan ini ada surban di sini, ya. Nah, itu tidak lepas. Jadi beliau hanya ada sedikit bagian yang ubun-ubunnya yang ada rambutnya. Nah, itu beliau usap, selesai. Ya, dengan imamah, tapi kan imamah luar. Itu nanti mengusap imamah sunnah, ya, dalam mazhab Syafi'i. Walau ghassala ra'sahu aw ba'dahu badalal mashi jaz. Kalau dia mencuci kepalanya atau sebagiannya sebagai pengganti mengusap, boleh. Jadi yang fardu itu kan mengusap, bukan mencuci. Apa bedanya mengusap dengan mencuci? Apa bedanya al-mashu dengan al-ghuslu? Kalau mencuci itu air itu ditampung, seperti dalam mencuci wajah. Tadi kan yang pertama itu yang kedua ghusul wajah, mencuci wajah. Mencuci wajah itu air itu ditampung, baru digosokkan ke wajah. Itu namanya mencuci. Sementara mengusap, air itu tidak ditampung. Ya, tangan itu basah saja, bukan air ditampung baru dikasih kepala, bukan. Tangan itu sekedar basah, atau bila perlu dibalik juga nggak apa-apa. Jadi tidak ada yang tertampung, tapi kan basah. Lalu kemudian itu diusapkan. Nah, seandainya orang itu mengganti pengusapan dengan pencucian, boleh. Misalnya dia wudunya di ini, ya, karena ada orang itu setelah mandi dia wudu, kan, kebetulan dia pakai pancuran, dia gini kan saja kepalanya, itu boleh. Itu kan tidak mengusap, toh. Itu namanya mencuci, tapi boleh. Jadi mengusap diganti mencuci itu boleh, tapi mencuci diganti mengusap jangan. Paham maksudnya? Beda, kan, ya?
Karena mengusap itu lebih sedikit. Mencuci itu, semua aktivitas mencuci itu mencakup mengusap. Karena air yang dibutuhkan ketika mengusap sedikit. Baik, kemudian wanasiyah, kata an-nasiyah itu maqaddamur ra'si, bagian atau muqaddamur ra'si, bagian depan kepala ini ya. Wa hiya juz'un minhu, bagian dari ra's, bagian kepala. Wal iktifa'u bil mashi 'alaiha, mencukupkan mengusap nasiyah, ubun-ubun, itu dalilun ala anna mashal juzhi huwal mafrudu, bahwa ini menjadi dalil bahwa mengusap sebagian itulah yang fardu. Ya, mengusap sebagian saja cukup. Wa yahsulu bi ayyi juz'in kana, dan itu bisa tercapai di bagian manapun. Bahkan kalau praktisnya bisa saja di samping ini ya. Nah, meskipun mungkin tidak lazim ya. Ada orang wudu mengusap kepalanya di samping ini. Mungkin tidak lazim, tapi ya sah juga karena itu bagian dalam mazhab Syafi'i. Baik, yang kelima. Ya, sedikit lagi ya sebelum kita diskusi. Wa ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, kaki kalian sampai mata kaki. Al-ka'bani masnal qab. Kata al-ka'bani itu bentuk dual dari kata ka'bun. Ka'bun itu satu, ka'bani dua. Maksudnya mata kaki ya. Wa hiyal azmun nati min kulli janibin 'inda mifsalis saqi mal qadam. Yaitu tulang yang menonjol di samping ya, pertemuan antara betis dengan telapak kaki. Ini mata kaki lah ya, tahu lah ya mata kaki dah, bulat-bulat di samping ini ya. Ya, kata ila juga bimakna ma'a, sama ya, artinya harus terkena juga mata kaki sampai. Ai ma'al ka'bain, yaitu mencuci kaki sampai mata kaki. Artinya mata kaki terkena. Dalla ala zalik, itu juga ditunjukkan maja fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu sabiq hatta asyra'a fi saq. Itu juga ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah sebelumnya tadi yang kita baca, yang disebutkan bahwa Abu Hurairah itu wudu sampai mengenai bagian betisnya. Wa yajibu ta'mimur rijlaini bil ghusli bihaitsu la yabqa minhuma walau mawdi'a zufrin aw tahta sya'rin lima marra fi ghusli talyadaini. Sama ya. Jadi wajib mengenakan kedua kaki itu dengan mencucinya, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tidak terkena dari kedua kaki meskipun hanya sebesar kuku atau yang ada di bawah bulu kaki. Ya, sebagaimana yang dibahas pada pembahasan rukun mencuci kedua tangan tadi. Lalu yang terakhir at-tertib ala syakli alladzi dzakarna, tertib sesuai urutan yang kami sebutkan tadi. Ya, tertib. Wa hadza mustafadun minal ayatil lati dzukirat zakarat furudal wudu'i murattabah. Ini ya, dipahami dari ayat yang menyebutkan fardu wudu secara tertib. Wudu tadi kan tertib ayatnya itu. Dari wajah, tangan sampai siku, kepala, kaki sampai mata. Selain itu juga wa min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu lam yatawadda illa murattiba. Demikian pula dengan perbuatan Nabi SAW, bahwa beliau itu tidak pernah wudu kecuali tertib. Kama ja'a fil ayat, sebagaimana ada pada ayat. Sabata dzalika bil ahaditsis shahihah, itu valid berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Semua hadis tentang wudu Nabi itu tidak pernah Nabi itu wudu terbalik-balik sesuai urutan. Qala minha hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu sabiq, di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tadi ya. Wa fihi al-'atfu bi summa, ada kata huruf ataf dengan summa. Wa hiya lit tartibi bi ittifaq, itu merupakan kata menunjukkan tertib menurut kesepakatan para ulama. Qala an-Nawawi fil Majmu', An-Nawawi berkata dalam Al-Majmu', ya, wahtajjal ashabu minas sunnati bil ahaditsis sahihatil mustafidati an jama'atin minas sahabati fi sifati wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum wasafuhu murattaba ma'a kasratihim wa kasratil mawatin allati rawahu fiha. Ya, para ulama itu berhujjah ya, dari kalangan Ahlussunnah berhujjah dengan hadis-hadis yang sahih ya, dari yang diriwayatkan dari sahabat tentang sifat wudunya Nabi SAW. Semua mereka menyifati wudu Nabi itu tertib. Ya, padahal banyak jumlah sahabat yang meriwayatkan, banyak periwayatannya ya. Wa kasrat ikhtilafihim fi sifatihi min marratin wa marrataini wa thalath ghairi zalik.
Padahal banyak perbedaan dalam sifat wudhu Nabi SAW itu. Misalnya ada yang menyebut mencuci tangannya 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Ya, ada khilafiyah dalam itu. Tetapi walam yasbut fihi makhtilafi anwa'ihi sifatu ghairi murattab. Tidak ada bukti ada di tengah ragam variasi riwayat itu tidak ada yang menyebutkan sifat yang tidak tertib. Jadi meskipun ada perbedaan, ada yang beliau cuci 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali ya di berbagai riwayat, tetapi semuanya itu menyebutkan tertib. Wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam bayanun lil wudu'il ma'muri bih. Perbuatan Nabi SAW itu menjadi penjelasan ya wudu yang diperintahkan. Walau jaza tarkut tertib, seandainya boleh meninggalkan tertib, la tarakahu fi ba'dil ahwal. Niscaya beliau meninggalkannya pada sebagian keadaan. Li bayanil jawaz, untuk menjelaskan kebolehan itu. Fakta bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan tertib sekalipun itu menunjukkan bahwa tertib itu diharuskan. Kama tarakat tikrara fi awqat, sebagaimana beliau kadang meninggalkan pengulangan itu, kadang sekali, kadang 2 kali, kadang 3 kali ya di waktu-waktu tertentu. Ini menunjukkan bahwa pengulangan itu sunnah, sementara tertib itu wajib karena Nabi tidak pernah melakukan yang tidak tertib. Wallahu alam bishawab ya.